Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, di hari yang ke-10 bukti kasih Tuhan di tahun 2021 tetap kita nikmati. Bukti nyata, nafas kehidupan masih kita alami, kita masih menikmati kekuatan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Karena itu, mari jemaat Tuhan, kita semua boleh datang bersama-sama membawa pujian kita kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan saja, maka kita boleh ada sampai saat ini. Mari dengan mulut kita, dari hati kita yang paling dalam, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari apapun dalam hidup kita.
tahun yang baru, tahun 2021, dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Semua karena anugerah, kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan semata. Karena itu Tuhan, umat-umat-Mu datang di tempat ini, datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa syukur, limpah banyak terima kasih buat kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang kami nikmati dari hari ke hari. Sungguh kami mau katakan Engkau sungguh amat sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari berkat-berkat yang telah Engkau berikan untuk kami nikmati Tuhan. Sungguh tak dapat kami ucapkan satu persatu Tuhan. Sungguh tak dapat kami ungkapkan dengan mulut kami yang terbatas segala penyertaan Tuhan, berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sekali lagi dari hati kami yang paling dalam, kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sungguh amat sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada, baik kami yang terkumpul di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing, mengangkat hati kami, pujian kami, penyembahan kami mau bawa di hadapan hadirat-Mu yang suci kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat kami masing-masing, untuk kami siap datang memuji memuliakan Engkau. Biarlah apa yang kami perbuat di pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Engkau ambil alih segala keberadaan kami, hati pikiran kami, semuanya kami mau tujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita yang sungguh bersyukur menikmati kebaikan Tuhan selama tahun 2020. Kita yakin dan percaya 2021 pun kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan di 2020 tetap kita nikmati di 2021, karena kita percaya apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu akan diperbuat Tuhan bagi kita. Amin. Karena itu mari kita semua yang menikmati kebaikan Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan Yesus amat sangat baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, mari berganti hari.
bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan jemaat Tuhan, mari pada saat ini kita mau menyiapkan hati pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roy Kamasi STH. Sambil kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagi firman berkata, kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Berkata kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Shalom. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan walau kita dapat bertemu kembali tahun ini dalam suasana yang baik, walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisik. Kita percaya di dalam keberadaan kita dan keterpisahan kita secara jarak dan tempat, kita tetap satu bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita memulai atau membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dan hikmat Tuhan agar supaya kita dapat mengerti dan memahami akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, yang pada saat ini dapat dipertemukan kembali dan dapat bersama-sama untuk belajar akan firman-Mu. Walaupun secara fisik kami tidak dapat bertemu, secara fisik kami tidak bersama-sama, tetapi kami percaya secara iman kami bersama-sama di dalam Tuhan, dan kami semua ini ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh tuntunan dan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami anak-anak-Mu ini memiliki kemampuan untuk dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu.
Dan pakai hamba-Mu ini sebagai corong firman-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba bukan berasal dari apa yang pernah hamba pelajari semata, tetapi semuanya berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan memakai segenap kebenaran diri hamba ini untuk menjadi alat Tuhan, menjadi corong firman Tuhan buat kami sekalian pada pagi hari ini. Bapa, inilah kami siap diajar oleh-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, memasuki tahun yang baru biasanya bukan saja orang percaya, tetapi semua umat manusia di dalam dunia ini memiliki harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang baru. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak capai dalam tahun yang lalu, dan kita ingin itu tercapai pada tahun ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, biasanya kita mendasari keinginan-keinginan itu dan harapan-harapan itu pada janji-janji Tuhan yang senantiasa ingin kita peroleh. Janji Tuhan tentang damai sejahtera, janji Tuhan tentang berkat, janji Tuhan tentang kesejahteraan, janji Tuhan untuk menjadikan kita kepala bukan ekor. Kita mengharapkan itu tercapai. Tetapi kadangkala seperti orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka juga punya janji Tuhan untuk mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi faktanya hanya 2 yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Bahkan Musa hanya bisa melihat dari jauh. Miris, bukan? Tapi yang kekasih, kita tidak ingin seperti umat Israel yang gagal mencapai meraih janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hal terpenting yang menyebabkan orang Israel gagal mencapai atau menerima janji Tuhan itu adalah mereka gagal dalam menghadapi cobaan-cobaan yang mereka temui dalam perjalanan mereka. Ada banyak persoalan yang akan kita hadapi, ada banyak cobaan-cobaan yang akan kita hadapi di dalam tahun ini. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasinya? Salah satu caranya, dan cara yang terbaik adalah kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana pencobaan itu dihadapi oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, cerita tentang pencobaan di padang gurun mungkin sudah sering kita dengar, kita baca. Tetapi saya kembali ingin mengingatkan kepada kita, atau Tuhan mau ingin untuk kita belajar kembali dalam perikop ini. Karena
iblis pada dasarnya pola pekerjaannya tidak kreatif. Hampir sepanjang masa melakukan hal yang sama, khususnya pada poin-poin yang mendatangkan keberhasilan yang dia lakukan untuk menghalangi orang-orang percaya untuk berjalan di dalam jalan Tuhan, berjalan di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan kepada mereka. Di dalam konteks pembacaan firman Tuhan tadi, kita bisa melihat ada 3 hal penting. Ada 3 unsur yang sering kali dipakai oleh iblis untuk membuat kita sebagai orang-orang percaya gagal menjadi orang Kristen yang baik. Hal yang pertama, ketika iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, "Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saya berpikir ketika membaca firman Tuhan ini, mengapa iblis tidak memerintahkan Yesus untuk mengubah batu-batu ini menjadi emas? Bukankah itu mungkin lebih mudah? Dan kalau sebuah batu menjadi emas, Yesus bukan cuma dapat 1 bungkus roti atau 1 bakul roti, bahkan mungkin pabrik rotinya dia bisa beli. Tetapi itu tidak dikatakan oleh iblis kepada Yesus. Mengapa? Karena saat itu Yesus lapar. Kebutuhan Yesus adalah makanan. Kebutuhan Yesus adalah roti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah sebenarnya persoalan pertama yang sering kali menjadi celah, di mana iblis memakai kebutuhan-kebutuhan kita sebagai sarana untuk menghambat kita dalam pertumbuhan iman. Kita punya banyak kebutuhan. Tidak jarang kita dengar ada banyak orang karena kebutuhan-kebutuhan ini kemudian menjadi jauh daripada Tuhan. Karena kebutuhan-kebutuhan ini kemudian akhirnya dipenjara, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan dipenjara. Bukan. Tidak sedikit orang-orang Kristen seperti itu. Mulai dari anggota jemaat bahkan termasuk hingga hamba-hamba Tuhan. Dengan tanda petik tentunya. Karena kebutuhan-kebutuhan ini, dan kebutuhan ini bukan sekedar kebutuhan materi, bukan sekedar kebutuhan keuangan, ada banyak hal lain. Rumah tangga kadang-kadang hancur karena kebutuhan-kebutuhan yang sederhana. Bapak yang kekasih, hati-hati dengan kebutuhan kita. Tidak salah kita butuh makanan untuk makan, tidak salah kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi hal yang penting yang untuk kita pikirkan dan kita renungkan dengan baik, bahwa semua kebutuhan itu tidak mendatangkan kehidupan kepada kita. Kita memang makan sebagai salah satu sarana untuk membuat kita hidup, tetapi makanan bukan penentu kehidupan kita. Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu berarti memang manusia membutuhkan roti, tetapi yang paling penting adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhan Yesus sudah merasakan itu. 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Sebagai manusia, medis mengatakan kita tidak makan mungkin bisa hanya bertahan 7 hari tidak makan. Kita kalau bukan mati setengah mati, tidak minum 3 hari katanya. Tetapi ada orang-orang yang boleh mampu melakukannya lebih. Tetapi ingatlah, bukan makanan yang membuat kita hidup, tetapi firman yang membuat hidup. 40 hari, 40 malam Yesus bisa hidup karena Tuhan. Kita boleh punya semua kebutuhan-kebutuhan itu, tetapi jangan sampai kebutuhan itu membuat kita kehilangan hidup di dalam Tuhan. Hati-hati saudaraku. Sebagai orang-orang percaya, sesungguhnya saya sangat miris melihat situasi di Sulawesi Utara saat ini. Saya boleh katakan mungkin tidak seluruhnya, tetapi mungkin di tempat di mana saya tinggal, di lingkungan di mana saya berada, di kalangan teman-teman yang saya ada, tidak sedikit rumah tangga yang hancur karena kebutuhan yang sepele. Persoalan, mohon maaf saya mengatakan ini dan terus terang saya mengatakan kepada kita sekalian, persoalan seksual dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi kehancuran, membuat orang menjadi hancur, meninggalkan Tuhan, meninggalkan suami, istri, anak-anak. Ingat, kita hidup bukan dari situ. Makanan dapat membuat kita mati, tetapi firman Tuhan membuat kita hidup. Makanan tidak saja membuat kita hidup, tetapi
Makanan dan minuman adalah membantu kita dapat menjalani hidup dengan baik dan nyaman. Semua kebutuhan-kebutuhan kita dapat membantu kita untuk menjalani hidup kita dengan baik dan nyaman. Tetapi semuanya itu, di atas semuanya itu kita perlu Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya gara-gara hal yang sepele. Ada banyak cerita dalam firman Tuhan. Cerita kisah Esau dan Yakub yang gara-gara semangkuk kacang merah, semangkuk di Manado, semangkuk Brandon, barangkali seperti itu, membuang hak kesulungan. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan Esau, tetapi seluruh keturunannya kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan hak untuk menjadi anak yang sulung. Saudara yang kekasih, hati-hati dengan kebutuhanmu. Pencobaan yang kedua, ketika iblis membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah dan kemudian memerintahkan atau meminta dia untuk melompat dari hubungan bait Allah. Saya berpikir, apa maksudnya ini? Apakah Yesus tidak mampu melakukan itu? Mampu, tetapi kalau itu terjadi, apa yang menjadi persoalan di sini? Saudara yang kekasih, ketika Yesus dibawa ke dalam hubungan bait Allah, kalau dia melompat, maka persoalannya adalah dia akan menunjukkan siapa dirinya. Mungkin dia tidak akan terantuk kepada batu. Mungkin dia menjadi orang yang istimewa. Ia melompat dari hubungan bait Allah yang mungkin lebih tinggi dari rumah kita. Hubungan adalah puncak dari atap rumah, puncak dari bait Allah. Dan bait Allah bukan rumah yang kecil, bukan rumah yang rendah, tetapi rumah yang cukup besar. Dan kalau seseorang mampu melompat dari hubungan dan dengan selamat sampai di bawah, maka orang akan mengatakan luar biasa, hebat, jago. Nah, saudaraku yang kekasih, persoalan yang kedua yang menjadi pencobaan buat kita kadang-kadang menjadi sarana celah iblis membuat kita jauh daripada Tuhan adalah persoalan ego, persoalan harga diri, persoalan bagaimana menunjukkan siapa kita. Bukankah tidak jarang kita dengar, kita bisa lihat di sekeliling kita. Bukan saja di dalam rumah tangga, urusan harga diri membuat rumah tangga menjadi pecah. Tetapi di dalam urusan yang lain, di dalam gereja, ada gereja yang pecah gara-gara ketersinggungan dan lain sebagainya, karena harga diri. Saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kita ini milik Tuhan. Kalau kita harga diri kita dijatuhkan oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, sesungguhnya mereka tidak merendahkan kita, tetapi mereka merendahkan Tuhan. Seperti anak-anak kita. Bukankah kita mungkin pernah mendengar atau melihat di sekeliling kita terjadi ketika seorang anak dilecehkan, yang marah mungkin bukan anak itu, tapi orang tuanya yang marah. Mengapa? Karena ketika seorang anak dilecehkan, sesungguhnya orang itu bukan melecehkan dia saja, tetapi orang tuanya. Ingat, kita ini anak-anak Tuhan. Kita bukan sekadar hamba Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Jadi kita perlu menjaga, tidak perlu khawatir ketika harga diri kita direndahkan. Ketika orang menganggap kita bukan siapa-siapa. Jangan khawatir. Kita ini anak Tuhan. Tuhanlah yang akan mengangkat kita nantinya. Ketika kita mencoba mengangkat harga diri kita untuk menunjukkan siapa kita, hati-hati, ketika itulah kita akan kalah. Ketika itulah, kalau Yesus melakukan itu, maka dia saat itu dia akan melompat dari hubungan baik Allah dan mengatakan, lu gak tahu gua ini Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu. Maka ketika itulah, kalau itu terjadi, maka Yesus tidak akan pernah disalib untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih, hati-hati dengan egomu, hati-hati dengan harga dirimu. Ketika itu terusik, bawalah itu dalam sisi yang positif, mungkin untuk mengoreksi diri kita.
Tetapi kalau orang melecehkan dan merendahkan kita, tidak perlu marah. Karena sesungguhnya mereka bukan melecehkan kita, tapi melecehkan Bapa kita yang kekal, yang telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu yang kekasih, hati-hati dengan kebutuhanmu, hati-hati dengan harga dirimu. Yang ketiga, ini sangat penting dan seringkali menjatuhkan bukan saja orang-orang percaya, tetapi termasuk gereja. Ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi di dalam ayat yang ke-8, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata, jika engkau sujud menyembah aku, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, godaan iblis bukan sekadar berbicara mengenai kedudukan dan kekayaan, tetapi lebih daripada itu, untuk mengalihkan fokus tujuan Yesus dalam tugas karya penyelamatannya. Kita tahu bersama bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan menjadi raja atas seluruh umat manusia. Dia akan menghakimi, menjadi raja atas seluruh umat manusia. Itu nanti, bukan saat ini. Walaupun saat ini sudah demikian, tetapi keberadaan eksistensi Yesus sebagai raja yang diakui oleh seluruh umat manusia akan diakui setelah kedatangan Dia pada kali yang kedua, memimpin kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Itu tujuan akhir. Dan itulah yang ditawarkan oleh iblis. Tidak perlu mati di kayu salib, engkau sanggup, engkau dapat memperoleh menjadi raja di atas segala raja, menjadi raja atas seluruh umat manusia. Saya berpikir ketika melihat ayat ini, ya sebenarnya kayaknya sama. Dua-dua sama-sama menjadi raja atas seluruh umat manusia. Tetapi persoalannya di mana? Kalau Yesus sujud menyembah iblis, Dia menjadi raja, tetapi Dia tidak menjadi juru selamat. Padahal tujuan utama Yesus adalah menjadi juru selamat. Saudaraku yang kekasih, iblis seringkali mengalihkan fokus kita, fokus pelayanan yang seharusnya kita kerjakan, kepada hal-hal yang lain, dengan iming-iming hal capaian-capaian yang mungkin nantinya akan kita peroleh. Ada gereja, ya banyaklah gereja, saya tidak ingin menyebutkan satu persatu. Kita bisa melihat di sekeliling kita yang saat ini sudah berhenti untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekelilingnya, ketika gereja ini sudah menjadi gereja yang mapan dan menghasilkan banyak dana, punya banyak fasilitas dan lain sebagainya, bukan? Ketika gereja belum punya apa-apa, mereka giat mencari jiwa. Ketika sudah punya segalanya, berhenti. Saudaraku yang kekasih, berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita sudah disiapkan buat kita. Bukan untuk di dunia ini. Tuhan juga memberikan kita segala fasilitas dan sarana yang kita perlukan. Segala kuasa kita bisa peroleh. Kita bisa menyembuhkan orang sakit. Kita bisa membuat segala mujizat. Tetapi persoalannya cuma satu. Semua itu diberikan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi pemenang-pemenang jiwa. Kita dipilih oleh Tuhan bukan sekedar untuk diselamatkan dan menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan yang baik, memuji Tuhan senantiasa selama-lamanya. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita supaya kita juga menyelamatkan orang lain. Tuhan tidak merasa cukup dengan jumlah jemaat yang ada saat ini, karena Tuhan mau jumlah jemaat yang ada saat ini jauh lebih banyak dari yang ada sekarang. Dan itu tugas siapa? Tugas gembala? Bukan, tugas kita semua, termasuk semua anggota jemaat. Fokus kita adalah fokus untuk melaksanakan amanat agung itu. Jadikan semua bangsa muridku. Kita bukan sekedar untuk menjadi penikmat-penikmat berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya sampai hari ini
Masalah yang ketiga, pencobaan yang ketiga seringkali menjadi persoalan yang besar. Ada banyak pengusaha menjadi pendeta, dialihkan fokusnya, akhirnya dua-dua gagal, punya kecewaan. Seperti Harun yang mencoba menempatkan dirinya pada tempat Musa dan Tuhan marah dan membuat dia menjadi sakit kusta. Tuhan mau kita menjalankan peran kita masing-masing. Kita adalah tubuh Kristus. Saya tidak tahu peran apa, tetapi sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai jari, semua kita punya peran untuk menjadi pemenang jiwa. Kembalikan pada fokus kita. Lupakan dengan segala macam fasilitas yang akan kita peroleh atau akan kita terima. Kita pasti akan menerima semua itu. Kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, kecukupan. Tetapi jangan lupa, kerjakan dulu tugas penyelamatan itu. Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Yesus punya tugas untuk menjadi juru selamat. Dia tidak pusing dengan segala kemegahan yang ditawarkan oleh iblis. Mengapa? Karena dia tahu nanti dia akan peroleh yang lebih baik dari semua itu. Saudara yang kekasih, hati-hati dengan fokusmu saat ini. Ketika Tuhan meminta engkau menjadi seorang pengajar, jadilah pengajar yang baik. Ketika Tuhan menempatkan engkau sebagai seorang istri, jadilah istri yang baik. Ketika Tuhan menempatkan engkau sebagai suami yang baik, kerjakan itu sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Karena disitulah tugasmu. Ketika engkau menjadi suami yang baik, jangan lupa. Menjadi istri yang baik, jangan lupa bahwa dengan begitu engkau juga akan menjadi pemenang-pemenang jiwa. Yang mana? Pertama, anak-anakmu, keluargamu. Kita harus bawa mereka kepada Tuhan. Jadilah juru selamat buat lingkunganmu. Karena kita dipilih bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menyelamatkan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Saudara yang kekasih, hati-hati dengan tiga hal ini. Karena ketika kita bisa mengatasi ketiga hal ini, saya yakin Tuhan akan membawa kita pada akhir tahun 2021 dengan bisa menikmati janji-janji yang Tuhan akan berikan buat kami, buat kita, yang Tuhan siapkan buat kita. Ingat, hati-hati dengan kebutuhanmu. Ingatlah bahwa Tuhan yang memberikan kita hidup. Semua yang lain itu menjadi penopang, menjadi sarana, menjadi alat untuk membuat kita dapat menikmati hidup, bukan hal-hal yang dapat membuat kita hidup. Hati-hati dengan egomu, hati-hati dengan harga dirimu. Ingatlah, kita ini milik Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan. Ketika engkau dilecehkan, mereka bukan melecehkan engkau, mereka melecehkan Bapamu, yaitu Tuhan yang ada dalam kerajaan sorga. Dan yang ketiga, fokuslah pada tugas yang Tuhan percayakan kepadamu. Baik sebagai manusia di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, tetapi terlebih daripada itu sebagai anak Tuhan. Kita harus berfokus untuk menjadi pemenang jiwa. Jadilah juru selamat buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kiranya firman Tuhan mau berkat buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kepada kami akan tiga hal ini. Bahwa kami harus menjaga, melihat kebutuhan-kebutuhan kami. Memang kami memerlukan banyak hal, tetapi di balik semua itu kami lebih memerlukan Tuhan. Segala hal yang ada di sekeliling kami, semua kebutuhan, baik kebutuhan materi, kebutuhan psikis, kebutuhan sosial, dan lain sebagainya, itu hanya melengkapi, hanya menolong dan membantu kami di dalam menjalani hidup, tetapi bukan membuat kami hidup, karena Tuhanlah yang membuat kami hidup. Karena Tuhanlah yang menjadikan kami seperti kami, apa yang ada kami saat ini. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami akan harga diri kami. Ketika harga diri kami direndahkan karena kami melayani Engkau, Tuhan ingatkan kami bahwa mereka tidak merendahkan kami, tapi mereka merendahkan Engkau, sehingga kami mampu berkata seperti Yesus di salib, bahwa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan,
tolong juga kami untuk dapat fokus sebagai anak-anak Tuhan, untuk bekerja dan menjadi penjangkau jiwa buat orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk menjadi juru selamat juga buat mereka. Dan sebagai manusia dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sosial masyarakat, mampukan kami untuk dapat fokus menjalankan tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada kami, baik sebagai pegawai, baik sebagai pelayan, baik sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak, kakak, beradik. Kami boleh mampu menjalankan tugas-tugas kami itu dengan baik, Tuhan. Karena bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan menempatkan kami dalam posisi kami saat ini. Ada maksud Tuhan di dalamnya, yaitu kami menjadi pemenang-pemenang jiwa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat segalanya. Dan Tuhan tolong juga untuk semua jemaat yang ada pada saat ini, agar supaya mereka dapat mengekspresikan firman Tuhan ini, bukan saja dapat mendengar, mengingatnya dengan baik, tetapi dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ajak kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang terjadi pada saat ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Tuhan juga sudah mengajar kepada kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ke depan, sehingga firman ini bukan saja hidup di dalam kehidupan kami, tetapi juga kami mampu menjadi pemenang jiwa buat orang-orang yang ada di sekeliling kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami serahkan, hamba menyerahkan setiap usaha dan pekerjaan daripada anak-anak-Mu dalam jemaat misi ini. Tuhan memberkati, menyertai mereka. Mampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka masing-masing dalam saat ini, sehingga tempat di mana mereka bekerja saat ini juga akan dapat menjadi saluran, tetap dapat menjadi saluran berkat Tuhan buat mereka. Dan Tuhan juga menolong untuk keadaan di sekeliling kami yang membuat situasi saat ini, situasi dunia usaha menjadi sangat sulit. Tuhan tolong berikan hikmat buat para pemimpin kami untuk dapat melakukan tugas-tugas yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang baik. Dan Tuhan juga menolong agar supaya setiap masyarakat Indonesia dapat melihat situasi yang terjadi saat ini dan melakukan segalanya dengan baik. Dan bukan itu saja, Tuhan menolong kami sehingga situasi pandemi ini dapat segera berakhir. Tuhan menolong setiap anggota masyarakat untuk dapat memandang bukan kepada virus COVID ini, Tuhan, bukan memandang kepada apa yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka yang senantiasa membuat mereka khawatir dan takut. Tetapi Tuhan menolong untuk kami semua dapat memandang kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, seperti janji firman-Mu, Tuhan tidak akan membuat seujung rambut kami pun jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Maka seluruh bangsa ini akan melihat bahwa kami semua berada di dalam tangan Tuhan. Kalau toh kami menghadapinya, maka Tuhan tidak akan membiarkan kami menghadapi cobaan yang melampaui kekuatan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kiranya semua masyarakat Indonesia ini dapat kembali menyadari akan keberadaan-Mu, dan iman mereka akan timbul kepadamu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga kiranya menolong untuk para pemimpin kami dan juga semua tenaga medis, aparat keamanan dalam situasi saat ini. Karena ada begitu banyak orang yang memanfaatkan keuntungan-keuntungan seperti mengail di air keruh pada situasi saat ini. Tuhan, tolong gagalkanlah mereka, hancurkanlah mereka yang berusaha mengail di air keruh dalam situasi pandemi saat ini, Tuhan. Tuhan, tolong sehingga bangsa kami boleh kembali menjadi pulih, aktivitas boleh menjadi dunia usaha boleh kembali pulih, bangkit kembali. Anak-anak kami semuanya boleh kembali bersekolah. Hubungan sosial masyarakat juga dapat dipulihkan, Tuhan. Tuhan, tolonglah. Dan secara khusus buat situasi yang terjadi saat ini, Tuhan, buat para dokter, para medis, perawat, Tuhan, yang berhubungan dengan mereka yang sakit, Tuhan juga tolong. Sehingga hati mereka kembali menjadi perawat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Dan mereka juga diberikan perlindungan daripada Tuhan, sehingga tidak satupun dari mereka yang juga akan terjangkit. Bukan saja pandemi, tetapi juga sakit penyakit yang dibawa oleh pasien ini tidak akan terkena
kepada tenaga medis ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, karena saat ini mungkin iman mereka yang paling lemah. Tuhan kiranya menguatkan iman mereka dan Tuhan memberikan perlindungan buat mereka. Tuhan, tolonglah agar supaya tidak ada lagi terjadi. Kasus-kasus ini akan semakin menurun dan kami boleh kembali seperti biasa. Tuhan tolong untuk pemerintah Sulawesi Utara secara khusus Tuhan, pemerintah Kota Manado, Tuhan tolong mereka. Mereka juga anak-anak-Mu, berikan juga mereka hikmat daripada-Mu dalam dapat mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Sehingga mereka tidak mengandalkan rasio, tetapi juga mereka mengandalkan iman mereka kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu memberkati kami, dan Tuhan selalu juga menjaga kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya anak-anak Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.